kini bisu ditelan waktu. Di reruntuhan istana Nimrud, di antara relief patah dan prasasti tanah liat yang retak, masih terukir nama seorang raja yang menaklukkan dunia kuno dengan tekad baja. Tiglath-Pileser yang ketiga. Tulisan paku pada batu-batu itu, meski sudah digerus oleh ribuan musim hujan dan panas, masih menceritakan kisah tentang seorang pria yang mengubah wajah kerajaan yang sedang runtuh menjadi mesin kekuasaan yang tak terhentikan. Di antara naskah-naskah Babilonia, lembaran-lembaran tua Ibrani, dan catatan para penulis Yunani, namanya selalu muncul, kadang sebagai penakluk kejam yang memporak-porandakan negeri-negeri, kadang sebagai jenius pemerintahan yang menyatukan kekacauan menjadi keteraturan. Di mata musuh-musuhnya, ia mungkin iblis berpakaian emas, datang dengan pedang dan rantai, tapi di mata bangsanya sendiri, ia adalah tangan kanan Dewa Asyur, pemimpin yang tak hanya menaklukkan dunia luar, tetapi juga mengalahkan kelemahan dalam negerinya sendiri. Ia bukan raja yang mewarisi damai, ia adalah raja yang menciptakan kekaisaran dari puing-puing, memaksa sejarah untuk menoleh padanya dengan kepala tertunduk. Di bawah perintahnya, para gubernur pemberontak dilenyapkan, jalur dagang dibuka, dan setiap jengkal tanah dari Laut Tengah hingga pegunungan Zagros membawa cap Asyur. Namun waktu, sebagaimana berlaku bagi semua manusia, bahkan bagi raja yang mengguncang dunia, tetap berjalan. Ia wafat seperti halnya manusia lain, tidak dengan letusan petir atau amarah langit, tetapi dalam keheningan malam, ditemani bintang-bintang yang dulu dia gunakan sebagai penanda arah pasukan. Tapi warisannya tidak terkubur bersama jasadnya. Ia meninggalkan kerangka kekaisaran yang digunakan oleh para raja setelahnya, dari Sargon hingga Esarhaddon. Ia menciptakan sistem pemerintahan yang menjadi cetak biru bagi bangsa-bangsa penakluk masa depan, bahkan hingga Romawi dan Persia. Ia mengajarkan dunia bahwa kekuatan sejati bukan hanya di ujung pedang, tapi juga dalam cara mengatur, mengelola, dan memahami ketakutan manusia. Dan kini, ketika pasir padang pasir menutupi jejak-jejak kaki sang raja, ketika nama-nama baru mengisi buku sejarah, dunia tetap mengingatnya. Sebab di tanah tempat dewa-dewa berbicara lewat badai gurun, pernah hidup seorang manusia yang melampaui legenda, yang suaranya masih bergema di antara batu-batu bisu dan langit yang abadi. Ia adalah Tiglath-Pileser yang ketiga, raja yang tidak menunggu takdir, tetapi menuliskannya dengan darah dan besi. Aku bukan hanya penakluk dan negeri-negeri, tapi juga pemutus rantai kemalasan dan kerusakan di dalam tubuh kekaisaranku sendiri. Karena kekaisaran yang busuk dari dalam, pasti roboh dari luar. Aku tidak mewarisi kekuasaan, aku menaklukkannya. Takhta bukan lahan warisan, melainkan ujian, dan hanya mereka yang mampu menegakkan ketertiban di tengah kekacauan yang layak duduk di atasnya.